dan salam sejahtera semua. Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah bersedia meluangkan waktunya untuk sama-sama hadir di room Zoom pada malam hari ini untuk berdiskusi bersama-sama. Oke, sebelumnya saya meminta kepada teman-teman kalau yang bisa on cam, tolong on cam ya. Oke, yuk on cam yuk. Oke, jadi tema disko kita pada malam hari ini adalah apakah penting strict parents dalam sebuah hubungan keluarga? Nah, untuk mempersingkat waktu, sebelum kita mulai diskusi, kita akan mendengar paparan materi, baik dari pemateri tim pro maupun pemateri dari tim kontra. Kepada pemateri tim pro, halo Kak Nadia. Apa ada Kak Nadia di room Zoom? Ada bentar. Kepada Nadia selaku pemateri pada pemateri tim pro pada disko malam hari ini, saya persiapkan untuk memaparkan materi. Oke, terima kasih Talia. Kemarin itu seharusnya itu peserta untuk sesnya ternyata yang datang cuma 20 toh. Nah, itu kira-kira masuknya di hasil kegiatan atau apa ya? Oke, baik. Semuanya welcome to our disco, di mana tema kali ini adalah apakah pentingnya strict parent dalam hubungan sebuah keluarga. Oke, let's have a little discuss about it. Oke, lanjut. Nah, untuk yang perlu kita perhatikan adalah strict parent. Strict parent itu apa sih? Jadi, strict parent itu adalah pola asuh orang tua yang ketat dan mempunyai standar tinggi pada anaknya. Strict parent itu berarti bukan berarti toxic parent. Di mana karena strict parent ini bisa berubah menjadi otoritatif tergantung tingkat kedisiplinan orang tua dan daya tangkap terhadap anaknya. Next. Kalau beliau bilang kayak gitu, terus kita Oke, nah untuk keluarga sendiri apa sih untuk keluarga itu? Jadi keluarga ini adalah tempat anak mempelajari nilai melalui pola tingkah laku dan menghubungkan anak dengan lingkungan di luar rumah. Oke, lanjut. Kenalan yuk dengan si strict parent ini. Jadi sebenarnya strict parent ini adalah pola asuh yang biasanya dimiliki oleh rata-rata orang tua di Asia, terutama di Asia Timur. Ini seorang profesor hukum Ami Chua pernah menjelaskan dalam sebuah karyanya yang berjudul Wall Street Journal dan juga buku Battle Hymn of the Tiger Mother, di mana beliau menyatakan bahwa keberhasilan dalam mendidik anak ini dipengaruhi oleh faktor keketatan didikan ibu di Tiongkok dibandingkan ibu di negara barat. Serta pernah juga disinggung pada karya seorang akademi Eun Hong yang berjudul The Power of Nichi, Korea Secret to Happiness and Success. Di sini bisa kita garis bawahi kata rahasia, kata bahagia, dan juga kesuksesan di negara Korea. Oke, next. Apa sih pentingnya strict parent itu? Jadi pentingnya strict parent adalah karena zaman itu boleh berbeda, pola asuh pun dan pola asuh dan didik pun itu juga tentu berbeda. Tapi perlu kita perhatikan di era globalisasi ini kejahatan lebih merajalela. Sehingga pentingnya orang tua bersikap ketat sebagai perannya dalam mengawasi dan mendidik anak, tentu dapat meminimalisir pergaulan arah anak ke arah negatif. Kenapa sih emangnya harus ketat? Di era globalisasi ini, apabila orang tua tidak memberikan batasan-batasan dalam lingkup pergaulan dan kegiatan anak, akan sangat mudah terbawa arus negatif globalisasi. Kemudian, contohnya adalah keluarga yang awalnya family right bisa menjadi family loose, kemudian lalu terjadi perubahan nilai, anak sedikit-sedikit menolak untuk diatur dan diberi batasan, kemudian juga selalu meminta untuk selalu diperbolehkan, padahal mereka tuh sendiri tidak tahu kejahatan apa yang sedang menunggu mereka di depan. Nah, next. Kemudian, untuk ciri-ciri strict parent ini sendiri, bisa kita lihat sebenarnya strict parent itu memberikan batasan dan manajemen terhadap kegiatan ataupun pergaulan anak dengan memastikan dan mengawasi agar anak bisa menjadi sosok yang dibanggakan, diandalkan, dan berperan positif di sekitarnya. Contohnya,
Biasanya orang tua itu akan menanyakan, kegiatan apa yang kamu lakukan, waktu apa yang misalnya berapa lama kamu memerlukan waktunya, dari jam berapa sampai jam berapa, kemudian apa tujuan dari kegiatan itu, apa manfaatnya buat diri kamu, kemudian kamu sama siapa aja orang yang di dalam kegiatan itu, atau juga terus kalau misalnya terjadi apa-apa, siapa yang bakal bertanggung jawab. Nah, kemudian yang kamu lakukan itu apa aja gitu loh. Kayak ibarat kalau kita di organisasi itu adalah rundown kegiatannya. Kemudian apa aja yang kamu butuhkan? Apakah kamu harus membutuhkan kendaraan atau hal-hal lainnya? Kemudian juga apa sih alasan kamu mengikuti kegiatan itu atau apa sih alasan kamu harus ada di circle itu, di komunitas itu, organisasi itu kayak gitu. Kemudian next. Selanjutnya, keluarga seperti apa yang dibentuk dari strict parent ini. Jadi perlu kita lihat lagi bahwa strict parent ini tidak membatasi ruang gerak anak dan menghambat kita untuk grow up atau eksplorasi hal-hal positif di sekitar kita. Nah, dampak dari pola asuh strict parent ini yaitu terbentuknya karakter perfeksionis dalam sebuah keluarga. Kenapa sih bisa sampai terbentuknya karakter perfeksionis? Karena tadi di dalam keluarga strict parent ini kita kan diberikan aturan-aturan yang ketat, kemudian diberi hidup dengan standar-standar yang tinggi, sehingga dari peraturan ketat tersebut dan standar yang tinggi yang harus kita capai itu membentuk karakter perfeksionis kita. Jadi kita apa-apa harus memberikan yang terbaik buat diri kita sendiri atau bahkan untuk orang lain. Kemudian terbentuknya sikap tegas, kontrol diri, bertanggung jawab, serta menghargai waktu. Kenapa bisa sampai dia bisa bersikap tegas, bisa mengontrol dirinya, bisa bertanggung jawab dan menghargai waktu? Karena ya kan nggak menapik kemungkinan kalau misalnya ketika kita dikasih batasan, kita dilarang ini itu, kita itu bakal ngerasa kayak, kenapa sih orang tua ini ngelarang-larang, kenapa sih nggak dibolehin ini. Nah, tapi akhirnya kita tuh bisa tahu gitu loh, maksudnya itu jadinya kita bisa tahu membedakan mana yang bagus untuk diri kita, mana yang baik untuk diri kita atau yang buruk. Kemudian kita bisa memperhatikan pergaulan kita, di mana kita berada. Kemudian kenapa bisa bersikap tegas ya, karena tadi dalam peraturan ketat itu tentu ada sikap tegasnya di dalamnya. Kemudian juga bertanggung jawab dan menghargai waktu ya, karena kita diberikan sebuah standar yang tinggi itu tentu kita pasti bertanggung jawab di dalamnya, terus kita juga menghargai waktu. Kemudian senantiasa berpikir positif, dapat mengelola emosional dengan baik, dan selalu berkomunikasi dalam segala hal. Kenapa harus berpikir positif? Sama seperti tadi yang sudah saya jelaskan, pasti kita bakal berpikir kenapa sih orang tua melarang kayak gini. Nah, sebenarnya di situ kita diajarkan untuk berpikir positif. Oh, ternyata maksud orang tua aku tuh baik loh. Terus kenapa kita bisa jadinya mengelola emosional. Jadi sebenarnya kita bisa mengelola emosional itu di saat kita tuh ngerasa kita nggak terima dengan peraturan yang dikasih sama orang tua, tapi kita juga jadi anak ngerasa, tapi kalau misalnya aku menentang, aku nyakitin hati orang tuaku. Nah, di situ kan ada dua hal yang sangat bertentangan. Nah, disitulah cara pembelajaran di mana kita bisa mengelola emosional kita. Terus berkomunikasi dalam segala hal. Tentu dalam orang tua mengawasi kita tuh pasti mengatakan, ini tidak baik loh untuk kamu. Nah, ini yang bisa kamu lakukan. Gitu. Pasti kita juga bertanya, kira-kira ini bagus nggak sih kalau misalnya aku masuk sini, mah? Ini bagus nggak sih kalau misalnya aku ngelakuin ini? Nah, tentu terjalin dua komunikasi antara anak dan orang tua. Kemudian kita juga dapat membangun dan memiliki relasi kerja yang baik serta mengurangi kecemasan sosial. Kok bisa sih kita punya relasi kerja yang baik, terus kenapa bisa sampai ada pengurangan kecemasan sosial di dalamnya? Kenapa? Karena tadi kita tuh punya kontrol diri, di mana kita bisa memilih circle kita, di mana kita bisa memilih pergaulan kita. Kalau misalnya kita punya pergaulan yang baik, circle yang baik, tentu kita punya relasi kerja yang baik juga. Jadi itu sebenarnya kan relasi kerja itu ya tergantung di mana kita berada. Kalau kita misalnya berada di tempat yang baik, oke, relasi kerja kita baik. Kalau misalnya kita berada di tempat yang buruk, banyak sisi negatifnya. Kemudian
kenapa mengurangi kecemasan sosial? Soalnya kita berada di tempat-tempat positif. Tentu itu mengurangi kecemasan sosial yang misalnya kita berada di tempat umum kayak gitu. Kemudian membentuk memiliki karakter mandiri dan patuh serta taat terhadap peraturan. Karena tadi kita itu mempunyai standar yang tinggi dan dibentuk dari aturan-aturan yang sangat ketat, sehingga kita itu sebenarnya bisa mandiri gitu loh. Jadi kita itu dituntut, anak aku harus bisa, misalnya kita disuruh untuk juara kelas, tentu kan kita banyak belajar, kita banyak untuk mengeksplor diri. Kemudian itu salah satu bentuk cara kita untuk apa ya? Lupa deh apa. Intinya itulah bisa membentuk kita untuk menjadi mandiri lah pokoknya. Nah, terus patuh dan taat terhadap peraturan itu kan karena tadi kita di dalam lingkungan di mana aturan-aturan dalam keluarga itu harus ditaati, sehingga kita dari kecil terdidik dan terbiasa untuk menaati peraturan. Jadi maupun peraturan di dalam keluarga ataupun pada saat kita keluar dari lingkungan keluarga, jadi kebiasaan itu bakal terbawa gitu. Jadi itu dampak-dampak yang positif dari strict parent yang bisa. Jadi kalau misalnya kita bilang kenapa sih penting banget strict parent buat sebuah keluarga, ya karena dalam sebuah keluarga itu kita bisa dibentuk jati diri kita gitu loh. Jadi dari dalam keluarga itu kita sudah terbentuk karakter kita yang baik, jati diri kita yang baik, kita orang yang bisa diandalkan, bisa dibanggakan sama orang tua untuk dibawa keluar kayak gitu. Jadi sebenarnya kita tuh dididik dari dalam untuk bisa mandiri di luar kayak gitu sih. Dari aku mungkin cuma itu aja materi untuk pembahasan tim pro-nya. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Oke, terima kasih kepada Kak Nadia selaku pemateri dari tim pro. Dan sekarang kita akan masuk ke pemateri dari tim kontra. Halo Kak Siswo, apakah ada Kak Siswo di room Zoom? Ada. Oke, saya persilakan kepada Kak Siswo untuk menyampaikan materi dari tim kontra. Baik, di sini saya tim kontra akan memaparkan yaitu apakah pentingnya strict parent dalam sebuah hubungan keluarga. Next. Strict parent yaitu pola asuh strict parent merupakan pola asuh yang terlalu ketat, yang mana orang tua memiliki ekspektasi yang lebih tinggi pada anaknya. Orang tua juga kerap kali menuntut anaknya untuk melakukan berbagai hal yang menurut orang tua itu terbaik untuk anaknya. Dalam pengasuhan ini, anak-anak pun tidak mendapatkan banyak kesempatan untuk mengeluarkan pendapat atau mempertanyakan keputusan yang dibuat untuknya. Orang tua kerap melakukan pola asuh strict parent untuk mengontrol anak agar tidak dicap sebagai orang tua yang gagal. Tampaknya hal ini keliru dan beresiko yang menyebabkan dampak negatif pada diri anak. Strict parent juga yaitu di mana orang tua melakukan tindakan yang berupa otoriter atau memaksakan kehendak mereka untuk anaknya sendiri. Lanjut. Dan ciri-ciri strict parent orang tua yaitu yang pertama menuntut tapi tidak responsif. Di sini yaitu aturan yang diterapkan tidak tertulis. Jadi apa yang mereka atau orang tua lakukan semata-mata demi kebaikan mereka sendiri tanpa ada aturan-aturan yang tertulis di mana anak tidak boleh melakukan hal-hal yang dianggap orang tua itu baik untuk dirinya sendiri, tapi untuk anaknya tidak baik. Terus dingin, kasar, dan acuh, ya ini gaya pengasuhan orang tuanya. Terus tidak ragu dalam memberi hukuman, orang tua akan memberikan tanpa rasa ragu ketika anak tersebut melakukan suatu kesalahan yang dimana sang orang tua akan melakukan hukuman
tersebut. Terus tidak memberikan anak pilihan. Pilihan sudah ditetapkan orang tua, anak tidak dapat memilih. Tidak mau memberi penjelasan, tidak percaya pada anak, tidak mau bernegosiasi, tidak mengizinkan anak pergi dengan teman-temannya. Di sini tumbuh kembang anak akan terganggu, di mana mereka harusnya bersosialisasi kepada sebayanya, akan tetapi untuk diizinkan, orang tua tidak mengizinkan. Terus kerap memberikan ancaman, orang tua memberikan perkataan yang mengancam saat emosi atau marah. Terus membuat terlalu banyak peraturan, orang tua membuat anak tidak dapat mengeksplorasi dirinya sendiri. Selanjutnya, di sini yaitu hal-hal yang membuat orang tua menjadi strict parent. Yang pertama, punya pengalaman yang sama. Jadi anggapan orang tua bahwa dirinya sudah pernah di posisi tersebut dan tidak ingin orang tua tersebut menjadikan anaknya seperti dia yang dulu. Jadi pengalaman itulah yang membuat si parent kepada anaknya terlalu ketat atau otoriter. Yang kedua itu memiliki kepribadian yang kurang menyenangkan. Ketiga yaitu tingkat neurotisme yang tinggi. Neurotisme merupakan dimensi kepribadian yang menyangkut kestabilan emosi. Ini ditandai dengan kecemasan, keraguan, depresi, perasaan negatif. Selanjutnya, adapun dampak negatif yang timbul pada anak nantinya yaitu rasa percaya diri anak rendah, terus anak lebih mudah marah-marah, terus stres hingga depresi, dan yang keempat yaitu resiko anak yang suka mengintimidasi terhadap anak lainnya. Selanjutnya, kesimpulannya di sini kami dari tim kontra terhadap Mosi bukan tanpa peserta diskusi yang terhormat. Kami dari pihak kontra yang mana tidak mendukung Mosi tersebut. Kami dari tim kontra terhadap Mosi bukan tanpa alasan, yang mana pola asuh strict parent ini sangatlah berpengaruh pada psikis atau mental atau psikologi si anak, yang dimana tumbuh kembang anak menjadi negatif dan tidak berkembang, yang dimana banyaknya sifat negatif yang akan keluar dari strict parent terus dilakukan atau diterapkan pada si anak. Dan juga sudah terdapat di MK nomor 66 tahun 2014 pasal 1 ayat 6, yang dimana harus adanya hal tersebut, akan tetapi terkadang berbanding terbalik dengan kenyataan yang ada. Sekian, terima kasih. Oke, terima kasih kepada Kak Siswo selaku pemateri dari tim kontra pada malam hari ini. Nah, jadi teman-teman di sini kalau saya boleh mengambil insight dari dua perspektif, di mana ada perspektif setuju dan tidak setuju. Nah, kalau dari perspektif tim pro sendiri mengatakan bahwa orang tua dengan perilaku atau behavior strict parents itu bagus, karena pada hakikatnya strict itu bukan toksik. Jadi di sini mereka itu tetap memberikan kesempatan, tetapi tetap ada batasannya. Nah, tapi kalau dari sisi kontra sendiri, mereka menganggap bahwa strict parent itu suatu perilaku yang otoriter, di mana orang tua itu maunya diikuti terus, maunya tanpa memberikan anak kesempatan untuk bereksplorasi, sehingga anak kadang akan mempertanyakan keputusannya. Jadi mereka ini karena selalu dikontrol, jadi mereka nggak bisa nih mengambil keputusan sendiri. Kurang lebih kayak gitu ya teman-teman. Nah, untuk kurang dan lebihnya, sekarang saya memberikan kesempatan kepada teman-teman, baik dari tim pro maupun tim kontra, untuk menyampaikan argumennya terhadap tema disko kita pada malam hari ini. Penting nggak sih strict parent itu dalam sebuah hubungan keluarga? Kalau misalnya penting, kenapa? Alasannya apa? Terus kalau misalnya nggak penting, kenapa? Saya mau dengar pendapat dari teman-teman sekalian. Yuk, yang mau silakan on mic aja. Oke guys, apakah ada yang mau memberikan argumen atau pendapat? Ada
Ada Kak Saskia nggak? Halo Kak Saskia. Halo, halo, halo. Kak Saskia, gimana Tes. nih menurut Kak Saskia Ya. terkait tema kita pada diskusi malam hari ini? Oke, terima kasih moderator. Izin masuk, saya sebagai pro. Maksudnya saya tentunya setuju. Penting nggak sih ya? Penting dong kan. Gini, kalau kita kan di zaman yang seperti ini yang penuh mara bahaya dan udah modern, terutama lewat handphone, pastinya juga ada tuntutan dan aturan untuk kita sebagai anak di bawah tuntutan orang tua, didikan orang tua, dan orang tua juga pasti ingin yang terbaik kayak gitu. Dan strict parent itu nggak melulu tentang pengekangan kayak membatasi lingkup anak mau kemana, membatasi anak tuh harus masuk sekolah ini, harus ini nggak boleh itu, terus jaga jarak sama teman lawan jenis, atau cita-citanya mau ini cuman diatur-atur, nggak kayak gitu. Strict parent tuh nggak menyeramkan yang teman-teman lihat. Cuman di sini meluruskan. Kalau orang tuanya sendiri itu menerapkan pola asuh yang strict parent-nya yang baik, ada dikasih dukungan yang lembut, responsif yang lembut kepada anak, kan anak juga kan bisa memaklumi, apalagi kan remaja-remaja sekarang masih labil. Kalian lihat sendiri kan, anak SMP, SD sudah berani berkata kasar, udah ya kayak di sosmed aja udah kayak gitu kan. Itu kan kita nggak bisa nyalain orang tua, mungkin dari anaknya sendiri yang kurang patuh, atau dari orang tuanya sendiri yang memang kurang ketat kayak gitu. Padahal strict parent itu kan hanya untuk mengasih aturan kayak kamu tuh harus terbuka sama orang tua kayak gitu. Harus biar orang tua tuh percaya kalau anaknya udah terbuka, tetap aja dia kena marah karena mungkin ada orang tua ngerasa anaknya tersebut belum terbuka seperti itu. Terus pola asuh yang efektif itu nggak melulu ngatur-ngatur, mengekang, apa yang tadi dibilang tadi ya, sama kontra tadi, yang sampai menghukum. Itu menghukum maksudnya menegur kayak kamu salah gitu kan, kamu nggak baik. Ya biasalah, untuk namanya masih kecil dicubit dikit, kalau udah gede mungkin kebawa sampai mental. eh ya nggak, is okay, nggak apa-apa. Namanya kan kita kan biasa kalau habis kena marah kan nangis mungkin ya. Kalau itu kan tuh kebaikan kita juga gitu. Nanti kan kalau misalkan tujuannya nih kayak kita mau merantau, terus kalau kita udah terbiasa nih sama apa didikan orang tua yang tegas gitu, nanti sampai di alam bawah sadar kita tuh terbiasa, oh kita jauh dari orang tua nih. Biasanya pagi-pagi tuh aku bangun, beresan, mandi, langsung belajar atau apa, nanti kebawa sendiri. Beda sama anak yang udah diperilaku ketat, cuman dari bawah sadarnya dia nggak ngikutin arahan orang tua dari awal, jadi ikut pergaulan yang salah, melenceng, waktu merantau juga tetap melenceng. Itu tergantung pada anaknya, bukan nyalahin pola asuh orang tua, itu tergantung ke anaknya sendiri. Dan kita yang untuk orang tua itu kan pasti nanti bakal bingung ngajarin anak tuh kayak apa. Nah, sebelumnya itu kita harus ada pendidikan pranikah gitu. Kita harus tahu gimana cara didik anak yang baik untuk psikologisnya, supaya menerapkan strict parent itu nggak melulu tentang kasar, kayak dikit-dikit ngekang, kayak untuk HP aja nggak boleh, nggak gitu. Kita harus ngasih peluang gitu untuk anak. Kasih dia percaya, biar dia tuh, kasih dia waktu untuk berpendapat, berargumen, tapi dalam catatan masih dalam kata sopan, beretitude kayak gitu. Biar nanti kalau dilepas, kalau sudah menikah, kalau sudah anak di dunia kerja, itu kan nanti dia kebawa sendiri, disiplin sendiri. Percaya deh, strict parent tuh nggak melulu buruk loh.
banyak kok sekarang contoh-contoh yang sukses kan, anak-anak yang lurus itu kan dirinya sendiri gitu. Karena di negara kan ada aturan. Nah, di orang tuanya juga kita di dalam lingkungan keluarga juga harus ada aturan. Kalau nggak ada aturan ya kacau begitu. Terima kasih ya moderator. Terima kasih kepada Kak Saskia sudah menyampaikan pendapatnya. Jadi kalau menurut Kak Saskia ini, Kak Saskia itu setuju ya dengan perilaku orang tua yang strict gitu, di mana mereka nggak selalu tentang kekang mengekang, tapi ada juga memberikan dukungan. Apalagi kan emang di era globalisasi ini ya sudah banyak pengaruh-pengaruh buruk gitu ya. Jadi bisa istilahnya menjaga anak gitu untuk supaya tidak melakukan hal-hal yang tidak diinginkan oleh orang tua dan akan merugikan anak di masa depan. Oke, terima kasih Kak Saskia. Di sini tim kontra, Kak Ratu ada nggak? Kok makin dikit ya guys? Kak Isna ada nggak Kak Isna? Nggak ada juga ya. Oke, saya ingin dengar pendapat dari Kak Rahma dong, Kak Wahyu Rahma. Halo Kak. Halo, selamat malam Talia. Malam Kak. Jadi gimana nih menurut Kak Wahyu Rahma nih? Pendapatnya gimana nih Kak tentang strict parent? Perlu nggak sih dalam keluarga itu? Kalau menurut Kak Saskia kan ya perlu dan itu penting gitu. Karena untuk memberi batasan kepada anak supaya tidak berlaku buruk nih di masa depan yang nantinya akan merugikan dia gitu. Oh, Kak Ratu izin sama. Nah, kalau menurut pendapat Kak Wahyu Rahma gimana nih Kak? Setuju apa nggak setuju Kak? Oke, kalau menurut pendapat aku pribadi, aku setuju sih dengan strict parent ini karena sebenarnya secara tidak langsung ada beberapa manfaat dan dampak positif yang bisa kita dapatkan dari strict parent. Misalnya istilahnya hidup kita jadi nggak terlalu brutal lah ya istilahnya. Mungkin seperti itu. Kalau dari aku pribadi, setuju sih. Kebetulan orang tuaku cukup strict parent juga, jadi ya menurut aku aman-aman aja. Oke, terima kasih Kak Wahyu Rahma. Jadi emang ada manfaatnya juga ya orang tua itu berlaku strict sama kita. Oke, kira-kira dari teman-teman sekalian ada nggak sih yang kurang setuju sama tema kita pada malam hari ini? Kan sudah ada 2 orang nih di luar dari pemateri itu mengatakan bahwa setuju nih kalau orang tua itu berlaku strict karena gini alasannya. Kalau dari teman-teman lain kira-kira ada nggak yang nggak setuju gitu? Kak Rio, hai Kak Rio. Halo. Gimana nih Kak Rio? Orang tuanya strict apa enggak? Kebetulan enggak sih, cukup enggak. Mungkin sebenarnya aku juga kayak setuju sih dengan strict parent ini. Tapi dalam artian masih ada batas wajarnya gitu. Contoh lah, kayak nggak menuntut anak kayak gitu untuk ya menyesuaikan dengan standar mereka sendiri. Soalnya kan kalau kayak gitu, itu juga bisa ngebuat mental kita down ataupun segala macam kan. Ya kebetulan karena aku di keluarga yang agak nggak strict parent kayak gitu, jadi ya kayak bebas aja gitu. Tapi ya tentunya kita juga harus sadar diri gitu. Mana yang baik, mana yang benar, kayak gitu sih. Terutama kan kalau yang udah dewasa kali ya. Kalau yang di bawah umur mungkin emang harus ada perhatian khusus juga sih dari orang tua kayak gitu. Kalau dari aku sendiri ya aku kayak bebas tapi masih tahu batas mana yang baik sama mana yang buruk. Jadi menurutku sebenarnya perlu sih kayak gitu. Soalnya biar tahu gitu. Maksudnya tuh ya mana hal-hal yang perlu dihindari sama yang dilakukan kayak gitu. Tapi alhamdulillahnya kalau aku sendiri ya walaupun nggak strict parent orang tuanya, tapi aku sadar diri gitu. Maksudnya tuh ya kayak gitu sih, kembali lagi ke poin yang tadi kayak gitu, mana yang baik mana yang benar. Mungkin itu aja sih.
Soalnya aku anaknya bebas mau kemana-mana juga, tapi ya masih suka ditanyain di support kayak gitu lah. Itu ada. Oke. Oke, terima kasih Kak Rio. Jadi pendapat dari Kak Rio juga setuju ya, walaupun orang tuanya bukan penganut strict parent, tapi setuju juga ya kalau orang tua menerapkan perilaku strict parent. Nah, aku mau dengar pendapat dari Kak Dian dong. Hai Kak Dian. Ada Kak Dian nggak? Kayaknya tadi ada deh. Oh iya ada kan. Halo Kak Dian, suaraku kedengeran nggak ya? Hai Kak Dian. Wah, sepertinya Kak Dian belum ingin memberikan argumen ya guys. Oke. Kalau Kak Alfia gimana? Hai Kak Alfia. Bisa dengar suara aku nggak? Guys, suaraku kedengeran kan ya? Dengar. Kedengeran. Dengar kok, dengar. Oke. Waduh. Nih Kak Alfia juga nggak ada nih. Nah, sekarang kita karena Kak Alfia dan belum memberi respon, jadi aku ingin dengar dong dari yang pegang akun UKM Debat Unjaya nih siapa ya? Kak Fauzul ya? Ya, Bapak Fauzul itu. Yuk, siapa? Yuk. Sebagai ya senior kita, alangkah baiknya memberikan argumen ya. Gimana nih? Menurut Kak Fauzul gimana nih? Senior yang udah siap nikah itu. Wah, sudah siap nikah. Nah, apakah Anda akan menjadi orang tua yang strict atau tidak? Mari kita tanyakan. Tapi harusnya sih karena dari tadi sudah argumennya pada setuju semua. Kak Fauzul gantian dong, nggak setuju gitu. Biar kita ada perdebatan gitu pada malam hari ini. Oh gitu ya. Strict parent. Halo. Oke, saya coba on cam-nya biar nggak sendiri tadi ya. Oke, thank you Kak, Kalian thank you. on cam? Iya nih, pada jahat banget. Aku on cam bentar lagi. Strict parent kan kalau biasanya kayak orang-orang awam di luar sana kan pasti ngira kayak suatu pengekangan nih bagi si anak ya. Awalnya saya pikir gitu juga sih, kayak pengekangan dan ada pencapaian tertentu yang harus dicapai oleh si anak sesuai dengan keinginan orang tuanya gitu ya. Tapi tadi setelah saya mendengar teman-teman yang lain, saya jadi terbuka pikiran gitu kan tadi, kalau bahwa bukan menurut keinginan orang tuanya saja, tapi ada hal lainnya juga kan gitu untuk jaga. Tapi di lain pada itu, saya nggak tahu kebenarannya itu seperti apa ya, karena kan di sini kita kan hanya mendiskusikan apa yang kita tahu kan, dan kita di sini bukan pakar semua kan gitu. Mungkin nanti bisa nih anak-anak psikologi kan yang memang udah mempelajarinya bisa membagi ilmunya di sini ya. Harusnya anak-anak psikologi pada hadir semua nih harusnya ya. Gitu. Tapi kalau menurut saya pola asuh anak itu gimana ya? Perlu ada batasan, tapi jangan dikekang gitu. Gini, yang saya ketahui orang tua yang baik itu bukan orang tua yang menuruti semua permintaan anaknya, dan bukan juga orang tua yang meminta apapun sesuai dengan keinginannya, tapi orang tua yang mengarahkan gitu kan, gitu. Ketika si anak udah kan ada fase-fasenya tersendiri kan tumbuh kembang kita gitu. Ketika masih kecil kan kita diberikan apa yang orang tua kita tahu dan ingin berikan gitu kan. Jadi kita kayak dikasih mainan ini, dan dikasih tontonan juga, tontonannya sesuai dengan apa yang ada saat itu juga pastinya gitu. Dan itu kan menjadi
suguhan oleh orang tua kita yang secara langsung kita belum bisa memintanya dan kita belum bisa menolaknya gitu kan. Tapi kan seiring berjalannya waktu kita sudah bertumbuh dan bisa berpikir gitu bagaimana dan apa yang akan kita lakukan ke depannya gitu. Nah, disitulah orang tua harus memposisikan diri mengajak berdialog dengan si anak gitu. Si anak ini pengennya kemana dan itu pastinya harus ke arah yang pasti lebih bagus kan. Nah, terhadap pilihan-pilihan itu dibebaskan, tapi landasan dasarnya itu harus ada gitu bagi si anak. Apa misalnya kalau saya nggak bisa compare dengan yang lain ya. Kalau di lingkungan saya lah di sana di Aceh ya, di kami di sana pasti dibekali dengan ilmu agama gitu misalnya. Jadi kemanapun itu tetap harus gitu. Bahkan dari kecil itu kalau nggak bisa baca Al-Quran itu paling malu gitu kan, karena lingkungannya gitu. Nah itu jadi landasannya juga, jadi dasar. Setidaknya dasar-dasar seperti itu harus ada bagi si anak gitu. Apapun bisa kayak norma-norma kebaikan lainnya, misalnya kayak menghormati orang tua dan lain sebagainya, menghargai sesama, jangan berkata kasar dan lainnya gitu. Hal-hal seperti itu yang seharusnya menjadi tameng bagi si anak gitu kan. Karena kalau udah ada hal-hal dasar seperti itu udah ada dalam diri si anak, dia mau milih apapun ya akan terlindungi gitu kan. Misalnya dia mau jadi polisi, dia mau jadi ini, mau jadi itu, dia ingin mencapai ini, dia kan terlindungi karena apa? Karena ada dasarnya itu. Sebenarnya hal terpenting dalam mendidik anak itu bagaimana si orang tua menerapkan hal-hal dasar terhadap si anaknya. Itu sih menurut saya. Kayak tadi bagaimana berlaku sopan, bagaimana bertutur kata yang baik, bagaimana menghargai sesama gitu. Nah itu sih yang sebenarnya yang paling dibutuhkan gitu. Norma-norma seperti itu yang paling dibutuhkan. Belajar di situ tentunya kan pasti harus juga diberikan pengetahuan-pengetahuan ya. Walaupun pengetahuan itu seiring berjalannya waktu pasti nanti diserahkan kita ke lembaga pendidikan gitu. Itu udah lain cerita lagi kan. Tapi terkait dengan cita-citanya si anak itu menurut saya nggak bisa dikekang sih, nggak bisa ditentukan oleh orang tua gitu. Karena seiring berjalannya waktu dan perkembangan zaman pun sudah berbeda. Pasti orang tua kan yang tahu dengan sesuai dengan apa yang dipikirkan gitu. Bukan orang tua ya, kita saja, kita pasti berpikir sesuai dengan apa yang kita ketahui gitu. Begitupun kalau orang tua gitu. Jadi kan setiap orang beda-beda pola pikirnya, setiap orang kan beda-beda pandangannya. Nah di situ sih harus membuka dialog sih dengan si anak gitu. Kayak kalau saya sering dibilang ini, kalau dengan seorang ibu ya, karena saya dekat dengan mama juga. Ibu itu harus bisa menjadi orang tua, harus bisa menjadi dokter, harus bisa menjadi teman, harus bisa menjadi sahabat, harus bisa menjadi penghakim yang paling sadis gitu. Itu sih menurut saya. Itu sih yang kayak apa? Mungkin kalau saya lihat dari yang lainnya, kenapa ada anak sampai nggak berani cerita sama orang tuanya gitu kan. Itu hal paling dasar sih itu karena dari kecilnya itu ketika si anak ingin berbicara atau mengungkapkan sesuatu udah duluan dipotong sama orang tuanya. Gitu sih menurut saya. Nah, tapi kayak saya coba ketika si anak udah mulai kan masa-masa ini dia. Ketika si anak udah mulai sering bertanya gitu kan, masa-masa kecil itu kalau salah umur-umur masa pertumbuhan 5 atau sampai SD lah, masa-masa SD ya, masa-masa SD gitu kan. Masa-masa SD itu kan dia paling suka bertanya gitu kan, paling suka bertanya kan. Ketika Rio bikin salting, ini kan makin suka bertanya ini apa kan gitu kan. Nah terkadang kan orang tua karena mungkin capek juga lagi ada kerjaan dan lainnya, sehingga nggak mau dijawab atau nggak dia bilang
kata-kata ini sih yang mungkin nyelekit, mungkin dia nggak ingat, tapi kayak nyelekit di hatinya gitu. Apa sih, diam aja, nggak usah banyak nanya gitu kan, nggak usah banyak nanya gitu kan. Nah itu secara tidak langsung itu apa, membuka pola pikir, bukan, menanamkan di dalam pikirannya si anak bahwa oh jangan nanya sama orang tua deh, nggak ditanggepin nanti gitu kan. Nah itu sih yang membuat si anak jadi jauh dengan orang tuanya gitu. Karena kan yang paling dekat dengan si anak si orang tua kan gitu. Jadi perlu ada batasan dan perlu juga diberi kebebasan gitu. Kebebasan dalam artian kata tetap dalam pengawasan gitu. Terkait misalnya kayak tadi ketika si anak banyak bertanya gitu kan, kayak bertanya gitu segala macam. Kalau memang orang tuanya nggak tahu, ya seharusnya jangan dibungkam gitu, jangan dibungkam anaknya gitu. Tapi kayak, oh yuk kita cari sama-sama gitu. Misalnya kayak anak coba bayangkan, misalnya kayak anak 6 tahun, dia bertanya tentang bagaimana dia lahir gitu kan. Kan nggak mungkin kita jelasin ke dia kan. Nah, kayak itu sih kayak saya ingat banget. Ini cerita saya aja ya. Adik saya yang cewek, dia tanya tentang saya tentang hate. Misalnya, tapi kan nggak mungkin saya jelasin ke dia bagaimana gitu kan. Bagaimana prosesnya itu lain sebagainya kan, karena dia masih kecil juga gitu. Tapi dia udah belajar di tempat ngajinya itu, bukan ngaji. Kebetulan waktu itu saya ajarin dia pas pada penjelasan tentang menstruasi itu terhadap perempuan gitu kan. Dia tanya saya, cuma kan saya nggak bisa menjawab secara detail gitu kan. Ya udah dijelasin sama orang tua gitu. Tapi orang tua menjelaskannya dengan pendekatan si anak gitu. Nanti dibilang kalau udah gede nanti begini gitu. Tapi sekarang belum gitu. Nah pendekatan itu sih yang perlu bagi orang tua gitu. Jangan ketika pertanyaan si anak tidak sesuai dengan umurnya langsung dibungkam gitu. Itu sih mungkin begitu. Tapi ya menurut saya sih yang perlu itu landasan dasarnya pengawasan, tetap pengawasan sih perlu. Saya aja sampai sekarang masih diawasi sama orang tua saya kan, kita apa ya, punya tanggung jawab juga kepada orang tua, dan orang tua kan punya tanggung jawab juga terhadap kita. Ya wajar sih diawasi kita gitu. Kalau dibilang 100% bebas nggak bisa juga, kan kita mau hidup liberal nggak menghargai orang tua, nggak boleh juga kan gitu. Jadi tetap ada pengawasan, tetap ada dialog dengan orang tua. Itu sih yang penting, dialog dengan orang tua. Terus apa ya, ya itu pengawasan. Itu sih menurut saya. Mungkin itu dari saya. Jadi saya kayak terlalu nggak setuju 100% dikekang, jangan juga dibebaskan 100%, nggak baik juga nanti kalau dibebaskan 100%. Jadinya nanti liberal anaknya nanti. Begitu. Kembali ke Bu moderator. Oke, thank you Kak Fauzul untuk argumennya. Sangat panjang dan berbobot sekali ya, guys. Jadi kalau menurut Kak Fauzul nih, Kak Fauzul tuh setuju guys. Soalnya menurut Kak Fauzul, tapi harus ada batasan karena orang tua yang baik itu bukan orang tua yang selalu menuruti apa mau anak, tapi orang tua yang baik adalah orang tua yang bisa mengarahkan anak, dan yang paling penting menurut Kak Fauzul itu harus ada landasan sih, gitu ya Kak ya. Nah, terus menambahkan juga dari Saskia tadi di room chat, Kak Saskia bilang kalau ada hadis Nabi, lupa tapi katanya, dibilang gimana, tunggu saya baca ulang, lupa soalnya. Itu bagus banget sih. Didiklah anakmu sesuai dengan zamannya. Nah, itu setuju sih, soalnya kalau menurut saya sebagai anak yang mempunyai orang tua yang tidak strict banget sih, strict tapi tidak terlalu strict ya. Itu memang benar guys,
orang tua tuh harus mendidik anak sesuai dengan zamannya. Karena saya sendiri merasakan ya, menjadi anak dengan orang tua yang punya perilaku strict itu, ya meskipun nggak strict banget ya, itu agak susah sih buat kita. Apalagi memang dari kepribadian anaknya yang sendiri yang suka kebebasan, dalam artian itu bukan bebas mau ngapain aja ya, melakukan hal buruk juga enggak. Tetapi maksudnya sebagai anak yang suka bereksplorasi gitu kan, ada anak yang lahir dengan sifat suka mencari tahu banyak hal, ingin mencoba banyak hal baru, tapi karena perilaku orang tuanya yang strict, yang mungkin ya memang bagus, ingin anaknya supaya tidak salah jalan, tidak salah langkah, tapi lagi-lagi untuk anak dengan perilaku seperti itu, saya rasa kurang relate sama sifat anaknya, meskipun orang tuanya sendiri ya tujuannya bagus. Siapa sih orang tua yang menginginkan anaknya jadi buruk di masa depannya? Tentu kan nggak ada. Orang tua pasti ingin anaknya menjalani hidup terbaik yang bahkan lebih baik dari kehidupan si orang tua itu sendiri. Tetapi betul banget kalau nggak didik sesuai zamannya, apa nih tadi hilang? Kalau nggak dididik sesuai zamannya, sulit buat anak untuk eksplor dunia. Nah, itu emang benar banget. Dan saya sendiri pun merasakan karena orang tua saya, misalnya nih, ini sekadar sharing aja ya guys. Misalnya saya ingin mencoba hal baru gitu. Ketika teman-teman di usia saya itu misalnya banyak main, misalnya kayak keluar-keluar gitu kan. Nah, apalagi pas zaman corona nih, kalian tahu kan kayak nggak boleh keluar, dan itu memang di saya tuh emang bener-bener nggak boleh keluar guys. Jadi kayak kan misalnya mungkin ada teman-teman yang kayak sebulan 2 bulan hangout nih bareng teman-teman. Nah, saya tuh nggak bisa guys kayak gitu, memang bener-bener dilarang. Dan sama seperti yang kayak materinya Kak Nadia tadi, emang tuh bener-bener ditanya, kamu tuh mau pergi tuh sama siapa, keluarnya ngapain, berapa lama, terus kalian mau ngapain di sana, ada acara apa, kenapa harus keluar-keluar. Nah itu, dan pertanyaan-pertanyaan seperti itu membuat saya jadi stres gitu loh. Jadi kayak mau pergi tuh nggak jadi, karena gimana ya, karena kita nih mau pergi itu maksudnya niatnya kan untuk refreshing gitu kan, kalau bahasa gaulnya sekarang untuk healing gitu. Nah, tapi karena sudah dicecar dengan pertanyaan-pertanyaan yang seperti itu, apalagi mungkin orang timur itu kalau bicara sedikit keras ya, sama seperti papa saya gitu kan. Jadi kayak udah ditanya aja membuat kita malas gitu loh. Jadi kayak kita tuh merasa tertekan, kayak saya itu tidak punya waktu untuk bersosialisasi dengan teman-teman, dan itu jujur membuat saya gimana ya, jadi kepribadian saya berubah. Nah, kalau dulu saya adalah orang yang ekstrovert gitu, yang sangat suka bersosialisasi, yang sangat suka bergaul. Sekarang karena akibat dari terlalu sering dicecar oleh pertanyaan-pertanyaan yang sebenarnya itu saya rasa tidak perlu dipertanyakan ya. Yang penting kita kalau misalnya mau keluar tuh udah jelas izinnya mau ngapain, kemana, sama siapa. Tidak perlu dicecar dengan pertanyaan seperti itu, karena itu membuat tertekan guys. Coba kalian bayangin misalnya nih, kita udah rapi-rapi gitu kan, udah rapi-rapi mau keluar, pikiran kita kayak wah seneng nih mau keluar hangout bareng teman-teman gitu, mau lucu-lucuan, mau ketawa, tapi sebelum pergi kita kayak udah ditanya ini itu, mau kemana, sama siapa gitu kan. Jadi kayak udah males duluan. Jadi kayak, dan itu akan membuat anak kalau mau keluar itu kayak nggak jadi deh, karena percuma juga kita pergi setelah kita dicecar dengan pertanyaan yang begitu banyaknya, yang bikin tertekan. Itu juga belum tentu bikin kita dibolehin keluar gitu loh. Jadi kayak itu sudah lebih dari strict sih, maksudnya kayak takutnya orang tua dengan embel-embel strict, dengan embel-embel yang mau menjaga anaknya, memberikan anaknya batasan, itu takutnya sudah lebih obsesi dengan menjadi toksik gitu. Sama kayak yang Kak Nadia bilang tadi di penjelasannya, bahwa orang tua strict itu bukan orang tua yang toksik. Memang guys, tapi gimana sih pendapat kalian nih kalau misalnya
orang tua strict berubah menjadi orang tua yang toksik dengan embel-embel saya ingin anak saya yang terbaik, saya nggak mau anak saya kenapa-napa, makanya harus saya batasi. Dan itu secara tidak langsung ya memang membatasi, tetapi bukan cuma membatasi ke hal negatif, tetapi membatasi ke hal positif. Dan itu sedikit banyak saya rasakan juga ya. Nah, jadi sekarang tadi benar juga nih katanya Kak Saskia, yang dimana akan membuat anak itu berbohong. Dan itu benar guys, sumpah. Karena relate ya, karena ketika kita merasa bahwa akan selalu ditanya gitu, jadi ya emang beneran aku pernah bohong gitu demi bisa keluar sama teman-teman, jadi bohong gitu guys. Dan itu sebenarnya tidak patut dicontoh ya, itu bukan perilaku yang patut ditiru, tapi ya itu sih sedikit banyak dampak negatifnya. Jadi dan satu lagi yang saya highlight nih dari orang tua yang strict, itu benar-benar anak tidak bisa, nggak tahu ya, mungkin tidak semua anak seperti itu, tapi kalau di saya mungkin itu pengaruhnya ke bagaimana saya bisa memutuskan suatu hal. Jadi karena betul sih, berarti nggak secara langsung membuat si anak berperilaku buruk juga. Iya guys, secara tidak langsung, karena tertekan. Iya benar banget, karena ya maksudnya anak juga ingin, ya benar kata Kak Fauzul, bahwa orang tua yang baik bukan orang tua yang selalu mengikuti kemauan anak, semua kemauan anak, tetapi orang tua yang baik juga adalah orang tua yang maunya itu adalah bukan orang tua yang maunya itu harus selalu diikuti. Nah, jadi berdampak pada keputusan anak. Saya izin membagikan lagi nih guys pengalaman ya. Jadi ketika saya mau masuk kuliah, saya anak strict parent jago banget. Enggak juga jago bohong ya Kak Wahyu Rama, tapi kayak ya adalah kemampuannya untuk berbohong, karena ya taulah kita nggak diizinin untuk keluar gitu loh. Jadi kayak melakukan segala hal supaya kita bisa ya lebih pintar menyusun strategi. Bahasa halusnya gitu ya. Nah, jadi ketika saya mau masuk kuliah, saya ini bingung guys mau masuk apa, karena emang bener-bener nggak tahu mau masuk jurusan apa. Dan sampai sekarang pun saya kuliah jurusan hukum itu karena pilihan orang tua, karena memang saya benar-benar nggak tahu saya mau ngambil apa gitu. Pernah sekali saya kasih tahu ke orang tua bahwa saya ingin masuk sekolah acting, dan itu ditolak mentah-mentah oleh bapak saya. Dia bilang, nggak usah masuk sekolah acting, kamu mau jadi apa kalau sekolah acting, mendingan masuk hukum aja, gini. Prospek kerjanya udah jelas, kamu mau ngapain itu udah jelas. Jadi secara tidak langsung dalam kehidupan kuliah saya pun sudah diputuskan oleh orang tua. Jadi saya benar-benar ketika ada suatu hal yang membuat saya harus membuat keputusan, saya benar-benar bingung guys, kayak aduh ini saya harus memutuskan gimana, karena memang benar-benar kita tuh tidak bisa memang tidak bisa benar-benar berpikir pertimbangannya tuh kayak gimana gitu, karena selalu dikontrol oleh orang tua, dan itu nggak bagus guys. Jadi kalau menurut saya kurang setuju sebagai anak dengan orang tua yang strict parents gitu. Ya silakan kalau ada yang mau menyangga gitu. Ini hanya menyampaikan pendapat ya guys. Soalnya dari tadi saya melihat bahwa teman-teman semua pada setuju nih kalau orang tua dengan strict behavior itu perlu diterapkan. Ya emang perlu, tapi ya balik lagi ada beberapa dampak negatif yang emang sangat sangat berpengaruh kepada anak gitu. Thank you. Dibales dong ini argumenku. Thank you. Yuk, yang lain yuk. Rio, gimana Rio? Rio lagi kasih makan. Apa Kak? Gimana? Yuk, tanggepin. Aku setuju sama Talia Kak.
Ya, banget. boleh nanggapinnya sambil curhat aja nggak apa-apa. Aku gak ada yang harus dicurhatin sih kalau masalah ginian tuh. Kan saya kayak pengalaman kamu di pola asuh di rumah kamu gimana gitu. Kayak bagi pengalamannya atau informasinya atau ilmunya. Siapa tahu kan nanti ini kan banyak nih calon-calon ibu semua nih. Soalnya kita berdua nih. Turun bapak. Enggak sih, enggak ada. Kayak apa ya? Kayak emang ya udah maksudnya tuh ngalir aja, tapi emang diberi batasan juga ya, yang tadi disampaikan pas awal itu loh Kak. Harus bisa ngebedain mana yang baik sama yang buruk, itu aja. Itu juga udah cukup sih buat aku. Kayak emang aku ngejalanin hidup ya udah, yang penting akunya paham, ngerti, terus juga emang sesuai apa kata hati gitu. Jadi kebebasan tuh emang ada di diri aku sendiri kayak gitu. Selain itu juga ya di sisi lain aku juga kayak minta pendapat yang lain, keluarga tentunya kayak gitu. Itu udah pasti sih. Karena kan gak bakal lepas lah sampai kita mungkin ke jenjang atau ke fase yang lebih lagi gitu. Mungkin ya kalau udah nikah segala macam kan itu udah gak ada tanggung jawab lagi kan. Bukan sih paling bebas. emang kayak gitu sih. Yang kayak gitu kalau aku ya. Gak tahu kalau kalian kan tadi emang agak ketat segala macam kan. Tapi kalau bisa ngebedain, maksudnya tuh kayak cewek tuh lebih dominan gak sih strict parents tuh? Atau enggak ya? Kalau berbicara soal gender ya, menurut aku kayak cewek tuh lebih loh. Soalnya aku suka baca curhatan di media sosial kan, kayak gitu lah, kebanyakan nih cewek daripada cowok gitu. Nah itu ada faktor gak sih? Karena faktor apa gitu? Aku sekalian nanya nih. Ya lagi-lagi ya, nih apa namanya, menjawab pertanyaan. Sorry ya guys, aku bukan lagi jadi moderator. Soalnya kayak kita sharing session aja. Nah, kalau menurut pertanyaannya Kak Rio kan perempuan itu lebih strict gitu, dan itu emang benar. Kenapa sih? Karena balik lagi ke budaya kita itu masih kuat dengan budaya patriarki. Nah, jadi karena apa-apa tuh pasti salahnya sama perempuan. Jadi kenapa perempuan itu lebih dikekang, lebih dijaga? Karena ya segala sesuatu yang terjadi itu pasti lebih kelihatannya itu lebih berpengaruh sama perempuan. Contohnya nih, ketika cewek dan cowok melakukan seks di luar nikah dan kemudian si ceweknya ini hamil. Nah, kayak padahal itu kan kalau mau kita lihat secara seksama itu kan kesalahan dari kedua belah pihak, ataupun misalnya kesalahan dari si cowok mungkin yang melakukan pemaksaan atau sebagainya gitu kan. Nah, tapi balik lagi yang dihujat oleh masyarakat adalah si pihak cewek. Kenapa? Karena misalnya contoh dalam berpakaian. Lagi-lagi cewek selalu dihujat misalnya tentang pakaian. Kamu pakaiannya kurang tertutup sih, makanya laki-laki tergoda untuk melakukan hal seperti itu. Contoh satu. Yang kedua, gimana ya? Pokoknya banyak beban-beban yang ditanggung oleh perempuan daripada wanita. Dan yang ketiga, lagi-lagi yang dilihat itu adalah sebagai kegagalan seorang wanita atau cewek dalam menjaga dirinya ketimbang dari laki-laki yang menjaga perilakunya. Jadi saya rasa teman-teman di sini juga udah pada tahu kan. Nah, jadi kalau menurutku, kenapa sih cewek yang lebih dikekang? Ya karena itu, karena perhatian masyarakat itu ketika seseorang melakukan sesuatu itu, attention-nya, perhatiannya itu lebih besar ke cewek daripada ke cowok. Dan kita tidak bisa memungkiri bahwa budaya patriarki itu masih melekat gitu. Jadi lagi-lagi selalu yang disalahkan perempuan, selalu yang dituntut menjadi sempurna itu perempuan. Nah, jadi kenapa perempuan itu lebih banyak dikekang oleh orang tua? Karena orang tua tidak mau nih anak tersebut itu apa ya istilahnya, mendapat perilaku yang buruk dari masyarakat.
Kan kita udah tahu kalau misalnya perempuan hamil di luar nikah pasti yang dihujat perempuannya kan. Mana ada cowoknya yang dihujat. Mungkin sekarang sudah banyak gitu ya yang berpikir, yang open minded bahwa ketika kesalahan itu terjadi kayak oh si cowoknya nih yang gini-gini. Tapi kan kalau kita melihat dari dulu pun selalu yang disalahkan perempuan kan, kayak ya seperti yang saya bilang tadi, dan masih sangat jarang laki-laki yang disalahkan atas perilakunya. Contohnya kayak si laki-laki nih yang nggak bisa menjaga nafsu nih, makanya gini. Saya masih sangat jarang mendengar hal itu di telinga saya ketika mendengar kasus kayak pelecehan seksual atau hamil di luar nikah, itu masih sangat jarang. Makanya gitu Rio, kenapa lebih banyak perempuan yang dikekang, karena ya perempuan lebih banyak dituntut sempurna gitu sih. Oke, aku nanggepin lagi ya. Bener sih, bener apa yang dikatakan Talia. Kayak emang budaya itu tuh masih membelenggu kita sih sebenarnya. Emang sulit untuk dihapus. Terus juga kalau cerita soal pengalaman ya. Kemarin aku kan baru ke Jakarta gitu. Terus ketemu sama beberapa temen di sana. Terutama teman-teman yang di Jakarta Selatan kan. Anak Jaksel gitu. Nah, ketika aku pertama pas ke situ tuh ketemu tuh malam hari kan, jam berapa ya? Jam 10 kalau nggak salah. Jam 10 sampai setengah 12 lah. Nah, aku ketemu temen itu ada 2 orang cewek sama berapa ya cowoknya tuh? Ada 4 kalau nggak salah, sama aku jadi 5. Di situ kita ngobrol biasa aja lah, kayak bercanda-bercanda kayak gitu. Nah, si 2 orang yang cewek ini tuh kayak emang bebas banget loh. Maksudnya tuh kayak ternyata kalau misal si orang tua nggak strict parent ke anak ceweknya tuh, aku ngelihatnya tuh bakal kayak gitu dah. Bakal kayak si 2 orang temen aku yang kayak gini loh. Mereka tuh, wah gila sih, bebas banget. Dalam artian berpakaian, terus kayak perilakunya. Ya juga kan nyerita kayak pengalaman yang hubungan kayak gitulah. Itu tuh kayak di kota-kota besar tuh, terutama di metropolitan kayak Jakarta tuh udah biasa banget gitu tuh. Serius, makanya aku pas kemarin ke sana ngobrol-ngobrol kayak gitu, aku diusahakan nggak kaget gitu gimana caranya. Soalnya kalau di kotaku ya nggak sampai segitunya sih, nggak sampai sebebas kayak gitu kan. Makanya aku sebisa mungkin harus ngikutin alur mereka pembicaraannya kan, biar aku nggak gimana kayak gitu. Malahan kayak obat segala macam juga udah biasa di situ, jujur aku. Jadi mereka nyeritain pernah ngisep segala macam, itu udah biasa. Dan aku kayak lihat itu, wow. Tapi raut aja tuh harus nampilin biasa gitu. Nggak kayak tegang kayak gitu. Mereka nyeritain semuanya terbuka. Ya mungkin itu juga akibat dari orang tua yang emang nggak ada keketatan lah, terlalu membebaskan diri kayak gitu. Terus juga mungkin karena mereka tuh kayak kebanyakan sih orientasi pikirnya tuh lebih ke kalau udah 17 tahun ke atas ya udah hidup semau mereka aja kayak gitu sih. Itu yang aku tangkap. Itu ya udah cukup segitu aja sih. Okay, ya itu emang bener loh, kayak wow banget. Coba deh kalian kalau aku ya kan nggak kayak biasanya loh, punya temen juga kan nggak sampai segitunya. Tapi pas aku ngobrol sama temen yang emang baru-baru kenal, di situ kebanyakan oh ternyata gini begitu. Izin masuk sih. mau nanya nih, BTW tentang ini masih tentang lingkup strict parents ya. Nah, kalian tahu selebgram Shannon Wong nggak? Yang viral di TikTok, tahu kan? Pasti tahu kan yang kasusnya. Ria tahu nggak? Siapa? Shannon Wong. Ini aku loh. nggak tahu sih. Jujur aku Cooper apa kurang update. Kok Cooper sih? Salahnya ini selain di Instagram, di TikTok juga viral, guys. Yang itu bukan sih kayak dia ngupload video orang tuanya marah-marah? Bener banget. Nah, jadi buat teman-teman yang belum tahu ya, nggak punya TikTok. Oke, Kak Fauzul.
Nah, di sini saya kasih sedikit latar belakangnya ya. Berarti Kak Nadia sama Kak Wahyu Rama nih anak TikTok banget nih ya. Kagak, aku anak Twitter. Jangan-jangan seleb TikTok. Wah, jangan-jangan nih guys. Nah, jadi FYI, si Shannon Wong ini selebgram. Nah, kalian tahu Atala nggak? Adiknya Verrell Bramasta. Tahu. Nah, Tahu. si Shannon ini deket sama Atala. Nah, terus si Shannon ini karena dekat sama Atala, perilakunya itu jadi tidak baik. Dia tuh jadi suka ke klub, terus mabuk-mabukan, terus kayak pernah sampai 2 malam kalau nggak salah itu nggak balik ke rumah. Nah, jadi kayak memang perilakunya itu memang jadi sangat liar, sangat bebas ya guys. Dan si Shannon ini kebetulan tuh masih di bawah umur, kalau nggak salah tuh waktu itu dia masih umur 17 tahun kalau nggak salah, sebelum apa namanya, sebelum ulang tahunnya yang ke-18. Nah, jadi karena perilakunya yang begitu, orang tuanya nih emang bener-bener marah, dan pada saat itu si Shannon nih ngerekam waktu dia lagi, kalau nggak salah, antara dicekek atau enggak kerah bajunya lagi dipegang gini loh guys sama orang tuanya. Jadi si Shannon nih waktu lagi marahan sama orang tuanya itu dia sambil ngerekam gitu, dan videonya itu diupload di media sosial, which is itu membuat banyak spekulasi gitu, ada yang pro, ada yang kontra. Ada yang bilang kalau orang tuanya nih saking striknya itu sampai anaknya tuh sampai tertekan, sampai perilaku orang tuanya itu jadi abusif itu, jadi abusive sampai orang tuanya itu sampai main tangan. Nah, padahal sebenarnya orang tuanya itu menjaga Shannon dan juga sebenarnya menegur karena perilakunya Shannon itu sudah di luar batas. Karena waktu itu dia masih di bawah umur, udah ke klub, udah mabok, dan selama beberapa hari tidak ada kabar. Which is itu maksudnya kayak kalau budaya kita Indonesia itu kan keluar sama, maksudnya sama pasangan yang belum sah itu kan itu sedikit agak kurang baik gitu ya. Nah, jadi menurut teman-teman nih dari kasus si Shannon itu karena itu salah siapa? Itu apakah itu salahnya si Shannon karena perilakunya terlalu liar sampai dia suka berbohong sama orang tuanya, atau maksudnya kayak karena si anaknya itu emang suka kebebasan karena tidak mau dikekang, atau karena perilaku orang tuanya ini yang terlalu mengekang? Menurut kalian gimana nih? Ayo, dari Kak Yang Nadia. bilang seru kayaknya harus nanggepin sih. Ya, karena mereka tahu kasusnya nih. Ayo dong, guys. Kan masih satu tema nih tentang strict parents nih. Gimana nih tanggapannya Kak Wahyu Rama sama Kak Nadia? Oke, aku izin masuk ya, Talia. Kalau ditanya yang salah siapa, menurut aku dua-duanya salah. Karena dari anaknya si Shannon-nya ini menurut aku juga cukup liar ya, cukup brutal anaknya. Tapi di satu sisi Iya. orang tuanya juga salah dengan dia marah dan memperlakukan anaknya seperti itu. Menurut aku salah sih. Itu kalau menurut aku, kalau dicari salahnya dua-duanya menurut aku salah. Ya Allah, filternya Rio. Nah, parah. Biar bisa makan tapi gak kelihatan. Astagfirullah. Oke, jadi kalau menurut Kak Wahyu Rama itu dua-duanya salah gitu ya. Jadi di satu sisi si Shannon ini emang kelakuannya sudah terlalu brutal, dan satu sisi juga ada kesalahan orang tuanya. Benar. Itu gimana sih kelanjutannya dari kasus itu? Kenapa, Kak? Itu gimana sih kelanjutannya dari kasusnya si Shannon itu? Kalau nggak salah, si Shannon ini udah minta maaf sih kalau nggak salah.
si papanya juga udah minta maaf. Soalnya waktu itu adiknya itu si Sharon Wong itu sempat klarifikasi bela papanya bahwa ngomong si Shannon ini emang si Shannonnya sudah terlalu bebas gitu perilakunya. Papanya itu tidak sekasar itu, dan memang waktu itu ya namanya tahulah orang tua terlalu emosi sama anaknya, jadi ya mungkin seperti itu. Tapi itu bukan sesuatu hal yang buruk loh guys yang dilakukan oleh orang tuanya Shannon gitu. Gimana Kak Saskia? Silakan masuk. Halo, izin masuk. Kayaknya waktu itu viralnya udah lama ya. Aku kayaknya masih inget deh. Oh, yang Shannon, pokoknya tuh video berapa ya? Salah atau benernya nggak ada yang bener sih. Mungkin ya faktor-faktor dari didikan orang tua ke anak itu mungkin dari dulu yang seperti ya strict, embel-embel strict, cuman nggak dikasih kesempatan berbicara gitu. Terus kalau dia mau izin ya kayak tadi pasti bohong kayak gitu. Terus ini juga mungkin dari orang tuanya temperamental atau gimana menyebabkan dari kecil harus gimana caranya biar orang tua gue nggak marah tapi gue bisa keluar kayak gitu. Mungkin dari hal-hal positif nggak bisa diizinin nih. Nah, giliran sudah besar itu efeknya tuh bakal kebiasaan jatuhnya, karena jadi dari alasan dari orang tuanya sendiri temperamental yang kayak serba perfect, serba sempurna, anak itu harus apik sekali gitu. Mungkin dari situ, mungkin dari yang di si anaknya itu orang tuanya sudah ngasih kepercayaan, mungkin ya dari anaknya sendiri nggak berpegang teguh akan apa yang orang tua kasih terus dijaga, mungkin nggak dipegang kayak gitu, terus jadinya nekat ya kebobolan jadi seperti itu anaknya. Jadi menurutku Shannon itu nge-upload di story Instagram itu kayaknya dia udah capek, entah dia cari perhatian atau dia udah capek gitu kan, karena pengen ngasih tahu, oh nih orang tua gue nih ini terlalu kasar loh kayak gitu, gue butuh support atau gimana menurut pandangan aku ya. Terus atau mungkin dia satu sisi server, kita nggak tahu, mungkin kita ke positif aja, dia butuh dukungan atau gimana. Dan tetap salah karena itu anak di bawah umur masuk ke klub itu kan tempat yang aduh isinya nggak tahu apa lagi deh. Dan aku juga gue waktu itu udah nggak lama sih, dari berapa hari ya ngelihat SG saudara aku sendiri gitu kan, ngeliat ini di mana sih tempatnya gelap-gelap gitu, kayak oh my god is club gitu kan, di apa namanya, di Bali kayaknya, di Bali. Waduh kacau parah kalau ngeliat klub itu tuh, banyak anak-anak yang di bawah umur tapi perawakannya udah kayak Allahu Akbar, kayak orang dewasa, kayak aku kayak oh my god gitu kan. Jadi berarti ini orang tuanya kemana pikiran kita kan. Terus itu yang di video itu ya yang di shootnya tuh kissing gitu, oh my god shit dulu. Jadi lebih kayak aduh ini gue yang terlalu muda, terlalu kuno atau gimana. Jadi ya tergantung, kita nggak bisa nyalain anaknya, nggak bisa nyalain orang tuanya. Jadi waktu itu kayaknya dihujat ya Shannon-nya ya, terlalu caper atau gimana. Jadi adiknya klarifikasi. Dan untuk teman-teman semoga jangan ngehujat, dan gue kaget sama Jakarta anjir. Oke, thank you Kak Zaskia untuk argumennya. Nah, di sini kan tadi Kak Ria ada nanya nih guys. Jadi yang paling berpengaruh tuh yang mana? Perilaku keluarga atau dari faktor lingkungan nih yang berpengaruh, yang paling berpengaruh besar terhadap sifat anak. Ini kayaknya tadi Kak Siswo mau jawab nih. Halo Kak Siswo. Apakah masih ada di room Zoom? Masih ada. Oke, jadi gimana nih Kak menurut Kak Siswo dari pertanyaannya Kak Rio? Menurut Kak Siswo yang berpengaruh lebih dominan tuh yang mana? Keluarga apa lingkungan nih yang paling berpengaruh?
Bisa dijawab dong Kak Siswo. On mic. Kalau menurut saya keluarga, terus pendukungnya itu lingkungan, seperti itu. Ya, kenapa menurut Kak Siswo kenapa nih kok keluarga yang lebih dominan gitu? Kenapa bukan lingkungan? Kan kalau dari keluarga, dari kecil kan kita dibesarkan oleh keluarga. Nah, kita nanti bisa keluar dari keluarga tersebut, dari keluarga itu kan kita bisa lihat di lingkungan kita tuh seperti apa. Jadi dari kecil kita mesti kan dididik sama orang tua, nggak mungkin kita dari kecil langsung dididik sama lingkungan sekitar kan, seperti itu. Oh, oke. Thank you ya Kak Siswo sudah menjawab pertanyaan. Jadi gimana nih Rio? Ini makan sambal terus deh. Nah, jadi kalau menurutnya Kak Siswo yang lebih berpengaruh tuh keluarga dibanding lingkungan. Kalau saya juga setuju sih, soalnya kayak ya karena selain itu kayak kita juga kan lebih banyak menghabiskan waktu bersama keluarga kan dibanding lingkungan luar. Jadi emang sedikit banyaknya perilaku dalam keluarga itu juga membentuk kepribadian kita gitu. Oke guys, karena ini sudah menunjukkan pukul 9:16 waktu Indonesia Barat, saya rasa perbincangan kita atau diskusi kita pada malam ini kita cukupkan saja, mengingat sudah banyak waktu yang kita habiskan dan sudah banyak nih insight yang bisa diambil dari diskusi kita pada malam hari ini. Kak Rio, apakah sudah selesai makan sambelnya? Sambal. Aku makan ini guys. Tebak ini apa? Membakwan. Tebak. Kalau yang bisa jawab nanti aku suapin. Mbak sebelah. Ini dong, ya. jasuke. Jagung susu keju. Talia, nggak ada suaranya. Masa sih? Tes. Nah, ada. Oke. Jadi di sini saya akan menarik kesimpulan dari seluruh perbincangan kita pada hari ini tentang apakah parents itu perlu nggak sih sebuah hubungan keluarga. Jadi kalau dari kesimpulan dari beberapa pendapat yang sudah saya dan teman-teman kalian keluarkan itu intinya strict parent. Jadi strict parent itu karena lebih banyak yang setuju, karena lebih banyak yang pro terhadap tema kita pada kali ini, jadi strict parent itu perlu. Kenapa? Karena pertama, seperti yang sudah Kak Nadia sampaikan bahwa strict parent itu ketat tapi bukan berarti itu toxic, guys. Dan strict parent itu tidak selalu bagaimana orang tua mengontrol seluruh kehidupan anak, tetapi membatasi anak agar tidak berperilaku buruk yang dapat merugikan kehidupan anak itu sendiri. Dan menurut Kak Saskia juga tadi strict parents itu penting karena anak itu tidak selalu dikekang, tetapi tetap perlu dukungan, apalagi di era globalisasi ini yang memang sudah sangat banyak sekali perilaku-perilaku yang sudah tidak dapat dikendalikan, dan orang tua itu takutnya anak-anak akan berperilaku tidak seperti yang diinginkan gitu. Sebagaimana juga Kak Wahyu Rama sama Kak Rio juga setuju, di mana meskipun ada batasan tetapi juga perlu diperhatikan gitu. Dan Kak Fauzul juga memberikan satu insight yang sangat penting ya, yang sangat saya garis bawahi, bahwa orang tua yang baik itu adalah orang tua yang tidak harus selalu menuruti mau anaknya, tetapi yang mau mengarahkan. Jadi di sini itulah pentingnya arahan dari orang tua, baik itu orang tua yang strict atau enggak, anak-anak itu tetap harus diarahkan gitu, harus diberi landasan. Karena bagaimanapun anak tidak akan selalu hidup dengan orang tua, tetapi akan menjalani hidup mereka masing-masing, dan landasan itu yang akan menjadi
pedoman supaya anak itu tidak berperilaku buruk di masa depan. Akan tetapi perlu digarisbawahi juga bahwa sama seperti yang Kak Siswa bilang nih, jangan sampai orang tua itu terlalu mengekang anaknya yang akan berpengaruh kepada psikis atau mental anak. Nah, itu yang ditakutkan gitu ya. Jangan sampai orang tua yang strict menjadi orang tua yang toxic gitu, karena bersembunyi di bawah embel-embel strict parents gitu yang mengekang anak. Terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah bersedia meluangkan waktunya untuk sama-sama berdiskusi. Terima kasih banyak juga teman-teman yang sudah ikut serta dalam memberikan pendapat. Saya sangat mengapresiasi pendapat teman-teman semua. Semoga kita bisa lebih lagi belajar tentang masalah mental gitu ya, tentang strict parents nih. Siapa tahu teman-teman kedepannya akan menjadi orang tua. Kita sudah punya pegangan nih bahwa anak-anak itu suka diberikan kebebasan, tetapi perlu kita perhatikan juga. Selama menjadi moderator saat diskusi pada malam hari ini, saya memohon maaf kepada teman-teman apabila banyak selama memimpin disko pada malam hari ini banyak melontarkan salah kata. Saya mohon maaf dan terima kasih. Sampai berjumpa di disko minggu depan. Oke, thank you guys. Tapi sebelum itu jangan lupa ya foto. Silakan Kak Rahma. Oke, mari kita foto-foto. Yuk Kak Siswo, Kak Zaskia, Kak Alfia, Kak Dian, yuk Si yang Nadia room tour ya? Karena kamu room tour. Guys, dapat salam dari pelaku strict parent. Siapa? Apa tuh? Maaf. Beneran lagi. Dari tadi sebenarnya dia ikut berdiskusi sama kita. Oh, jadi pendengar yang baik ya? Narasumber kan. Waduh, harusnya diberikan kesempatan nih untuk memberikan argumen dari pandangan orang tua kan. Ayo. Nah, harusnya gitu sih, Tal. Dua kata. Itu apa, Kak Siswa terus Alpia, Dian, sama Kia on lagi di kantor. Oke. Semangat Kak Siswo, udah malam nih. Kak Siswa nggak bisa on cam katanya. Kia, Lagi Alfia, sering keluar. Dian, Alfia nggak bisa on cam. Oke, enggak apa-apa Alfia. Dian, Kia, mau on cam. Udah jangan lupa absennya, guys. Jangan lupa absen. Absen. Udah ya? Mana aku belum. Oh, belum. Nantilah di PC aja. Oke. Zaskia, oke, nice. Oke, aku hitung ya. Kita formal dulu. Kita formal dulu, ya. Pakai ini. Dah, siap. 1, 2, formal. 1, 2, 3. Oke, nice. Next. Terserah ini udah bebas. 1, 2, 3. Oke, next. Sekali lagi. 1, 2, 3. Oke, sudah. Kembali ke Thalia. Enggak, bumerang enggak. Gimana ceritanya? Suka nggak ada bumerang. Oh, di Zoom nggak ada bumerang ya? Nanti dibuang Pikir aja sih. Iya, nanti semoga ada. Oke, guys, terima kasih semuanya atas diskusinya. Yuk kapan ke Jogja yuk? Apa Kak Falzul? Rio kapan ke Jogja? Oh iya sekalian. Kayaknya aku pertengahan Agustus deh, Kak. Kok pertengahan? Nggak boleh. Enggak, soalnya mau sama ortu. Kan Serius. Nanti balik lagi ke sana. Enggak, aku jujur bisanya pertengahan sih. Pertengahan. Soalnya sama ortu.
Agustus apa Juli? Ya udah nanti di PC aja lagi. Siap. Oke, selamat malam semuanya. Malam. Oke, aku izin keluar ya. Izin keluar, Kak.